Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataha khuzainal imkan bimafatihil karami wal imtinan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan li jami'i khaliqatihi. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Hingga pada saat ini Allah masih memberikan perkenannya kepada kita untuk menjalankan segala aktivitas, baik itu melalui ibadah mahdah ataupun ibadah ghairu mahdah, juga melalui transaksi sosial yang telah kita lakukan. Berharap semoga atas segala perkenannya bukan merupakan istidraj Allah Subhanahu wa taala, melainkan bernilai barokah yang merupakan salah satu bukti diterimanya amal ibadah kita dan segala perbuatan baik kita. Amin. Mengetuk hati, meraih kebahagiaan di bulan puasa. Kebahagiaan merupakan tujuan akhir dari segala aktivitas, segala daya upaya dan perjuangan di dalam hidup. Pengalaman hidup yang ditandai dengan dominannya emosi positif. Tetapi manusia kerap kali menyandarkan kebahagiaannya pada benda-benda, pada makhluk, dan pada hal-hal yang ada di sekelilingnya. Kebahagiaan dapat ditemukan dari hal yang paling dekat dengan kita, yaitu iman. Kebahagiaan sejatinya kerap berada di dalam keimanan. Ketika seseorang menemukan kebahagiaannya di dalam iman, maka iman ada di dalam hatinya. Sedang hatinya tidak dapat dikuasai oleh seorang pun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati, jiwa, dan segala pikiran adalah hal-hal yang dilalui, yang itu merupakan penampakan jelas bahwa tidak ada satupun manusia yang memiliki hak prerogatif atas kebahagiaannya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia, Al-Quran menyebutnya dengan menggunakan lafaz sa'adah, as-sa'adah, yang diantaranya di dalam surat Al-Hud ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk aqaan ghaira madthun. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Perlu kita kenali, saat kita menghadap Allah, saat kita meminta kepada Allah, itu merupakan satu kebahagiaan, karena niscaya jika tanpa dikehendaki oleh Allah, maka nyaris kita tidak bisa beribadah kepada Allah, nyaris kita tidak termasuk orang-orang yang ditunjuk untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hati kita.
maka patut kita syukuri. Bagaimana kita bisa memahami puasa bukan merupakan beban, tapi cara Allah untuk memberikan kebahagiaan. Nyata-nyata kita bisa untuk melakukannya, bukan karena merupakan sebuah kewajiban, melainkan adalah cara Allah memberikan jalan kepada kita untuk mendapati dan meraih kebahagiaan. Disinilah ayat Al-Quran menyinggung dengan cara apa yang difardukan. Tetapi di balik kefarduannya adalah justru berhikmah kepada kita jika kita memahami secara komprehensif dan secara sempurna. Nampak merupakan sebuah kewajiban yang diwajibkan. Tetapi jika kita memahaminya lebih jauh lagi, saat kita bisa menjalankannya adalah salah satu bukti penunjukan Allah untuk melegalkan kita untuk meraih kebahagiaan. Mengapa kita artikan begitu? Karena sesuai dengan apa yang telah disampaikan munajat doa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini salah satu doa yang dipanjatkan oleh sahabat Abu Bakar yang intinya adalah beliau menghendaki untuk ditunjuk oleh Allah, ditunjuk untuk bisa bersyukur. Maka satu di antara derajat yang dimiliki oleh para nabi, para rasul dan para sholihin, mereka melakukan ibadah bukan karena semata-mata sebagai bentuk ketakutannya atas ancaman Allah, dan bukan semata karena menghendaki mendapatkan reward dari Allah, melainkan sebagai bukti rasa syukurnya kepada Allah melalui ibadah dan kepatuhan kepada Allah. Sehingga disinilah bisa kita artikan bahwa puasa jangan sekali lagi diambil sebagai beban kewajiban kita kepada Allah, tetapi bersyukurlah bahwa kita dikehendaki oleh Allah untuk meraih kebahagiaan melalui penunaian kewajiban itu atas diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap dengan demikian, maka hadirkan puasa ini sebagai rasa bahagia kita kepada Allah, cara Allah untuk membahagiakan kita, dan tentu kebahagiaan itu tidak hanya kita menyemai dengan hati yang ada di dalam hati kita untuk kita rasa sendiri, tetapi bagaimana kebahagiaan itu bisa untuk berberkah melalui kebersamaan kebahagiaan. Artinya kita yakin bahwa apa yang ada di dalam hati kita tentu akan memberikan pengaruh kepada sekeliling kita. Semoga Allah menerima ibadah kita melalui ibadah mahdoh kita, melalui ibadah ghairu mahdoh kita, melalui kesolehan ritual kita, juga melalui kesolehan sosial kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.